Halo everyone, kami dari kelompok 14 mata kuliah Teknik Green Building akan mempresentasikan progres kelompok yang telah kami buat yang mengenai Bapana Abhyudaya House, penerapan green building pada hunian tempat tinggal dengan sistem berkelanjutan. Kelompok 14 sendiri itu terdiri dari Owen Rantelino, saya sendiri Putri Nadia Teja Sukmana, dan Benedictus. Tidak dapat dipungkiri, setiap tahunnya pembangunan rumah di Indonesia semakin bertambah. Rumah dianggap sebagai investasi karena melihat ketersediaan lahan semakin sedikit. Di sisi lain, pembangunan rumah ini juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Terdapat beberapa kasus dampak negatif pembangunan rumah terhadap lingkungan. Maka dari itu, melalui Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2010 menganjurkan bahwa pembangunan harus menerapkan konsep green building, yaitu suatu bangunan yang menerapkan prinsip lingkungan dalam perancangan, pembangunan, pengoperasian, dan pengolahannya untuk menangani dampak perubahan iklim. Penerapan green building dalam pembangunan harus memenuhi aspek penilaian Greenship Homes dan tidak bisa asal mengklaim bahwa pembangunan rumah tersebut menerapkan konsep green building jika tidak memenuhi aspek penilaian Greenship Homes. Ada 6 aspek penilaian Greenship Homes, yaitu yang pertama, tepat guna lahan, kemudian ada efisiensi energi dan konservasi, lalu konservasi air, sumber dan siklus material, kesehatan dan kenyamanan dalam ruang, serta manajemen lingkungan bangunan. Rumah yang kelompok kami desain ini berkonsep modern klasik dengan 2 lantai, yang berlokasi di Jalan Kapling Surya RT 02 RW 05, Kedung Jaya, Kota Bogor, Jawa Barat. Nah, seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa penilaian Greenship Homes itu ada 6 kategori. Yang pertama itu tepat guna lahan atau appropriate site development, kemudian ada energy efficiency and conservation, water conservation, material research and cycle, kemudian ada indoor health and comfort, lalu ada building environment management. Nah, fitur house yang kami tawarkan itu ada 4, yaitu penanganan air hujan, pengolahan sampah, penggunaan sumber energi alternatif, lalu ada ventilasi dan cahaya alam. Untuk spesifikasi rumah sendiri, luas bangunannya itu seluas 210 meter persegi, kemudian luas lahannya itu 300 meter persegi dengan jumlah penghuninya 6 orang. Kemudian ada jumlah ruangan yang terdiri dari 3 kamar tidur, 3 kamar mandi, 1 ruang tamu, 1 ruang keluarga, dapur, ruang makan, dan gudang, serta fasilitas lainnya yaitu rooftop, taman, dan garasi. Selanjutnya, ada fasilitas umum terdekat dari rumah, yaitu masjid dalam radius 200 meter, kemudian ada sekolah dalam radius 300 meter, lalu ada rumah sakit dalam radius 1,4 km, kemudian ada rumah makan, mall, lapangan futsal. Kemudian konsep desain yang kelompok kami terapkan itu ada tema modern klasik. Konsep gaya rumah ini itu bernuansa klasik dan dipadukan dengan gaya modern yang memiliki tatanan khas yang ditampilkan pada ruangannya. Ide desainnya itu sendiri, konsep gaya rumah ini menerapkan konsep open plan untuk memaksimalkan sirkulasi udara, serta terdapat lahan vegetasi dengan luas lebih dari 30% untuk potensi pohon pelindung, serta memiliki view pegunungan yaitu Gunung Salak. Selanjutnya ada penilaian Greenship Homes yang pertama, yaitu Appropriate Site Development atau ASD. Nah, untuk prasyaratnya sendiri itu telah memenuhi, yaitu mendirikan rumah sesuai dengan peruntukan hunian, lalu ada koefisien dasar hijau atau KDH sesuai peraturan. ASD sendiri itu memiliki 6 kategori. Yang pertama ada area hijau, infrastruktur pendukung, aksesibilitas komunitas, pengendalian hama, transportasi umum, dan penanganan air limpasan. Total skor yang desain kami buat itu bernilai 13. Untuk penerapan appropriate site development atau tata guna lahan dalam desain rancangan kami itu, yang pertama, luas lahannya itu memenuhi, yaitu memiliki ruang terbuka hijau lebih dari 50%, kemudian memiliki lebih dari 5 fasilitas umum dalam jarak 1 km, lalu memiliki jendela penangkal nyamuk. Untuk selanjutnya, memiliki pohon pelindung dan vegetasi lokal, serta memiliki RTH yang luas, tadi kan disebut lebih dari 50%, sehingga koefisien limpasannya itu kecil. Selanjutnya, ada penilaian Greenship Homes, yaitu Energy Efficiency and Conservation atau EEC. Untuk prasyaratnya sendiri itu sudah memenuhi, yaitu terdapat meteran listrik, kemudian analisis desain pasif,
EEC sendiri itu memiliki 6 kategori. Yang pertama submeteran, yang kedua pencahayaan buatan, yang ketiga pengkondisian udara, kemudian ada reduksi panas, piranti rumah tangga hemat energi, yang terakhir sumber energi terbarukan. Total poin yang didapat ada 11. Untuk implementasi dari energi efisiensi dan konservasi, dari desain yang telah kami buat, yang pertama itu mendesain plafon tinggi untuk mereduksi panas, kemudian tidak menggunakan AC melainkan menggunakan kipas angin untuk menekan dampak dari refrigen. Selanjutnya, menggunakan lampu dengan penggunaan listrik sebesar 30% lebih hemat daripada yang tercantum dalam SNI 03 tahun 2011, yaitu menggunakan lampu hemat energi, kemudian pencahayaan dari jendela yang dimaksimalkan, lalu ada meteran listrik. Selanjutnya, untuk penilaian Greenship Homes Water Conservation, untuk prasyarat juga sudah memenuhi, yaitu melakukan perhitungan konsumsi air pada rumah liter per hari. Untuk kategori dari water conservation ini sendiri itu ada 5 kategori, yaitu meteran air, alat keluaran hemat air, penggunaan air hujan, irigasi hemat air, dan pengolahan air limbah. Untuk total poin yang didapat dari rumah ini sendiri yaitu 12. Dengan implementasi yaitu adanya meteran air atau water meter, kemudian adanya septic tank, kemudian memiliki total skor penghematan air sebesar 4-5 dari alat keluaran hemat air. Kemudian ada atap green roof, lalu ada sistem pemanenan air hujan. Untuk penilaian Greenship Home yang selanjutnya adalah material research and cycle. Untuk prasyaratnya sendiri itu sudah memenuhi, yaitu tidak menggunakan refrigen atau CFC. Untuk kategori dari material research and cycle atau sumber dan daur material itu ada 8. Yang pertama, refrigen bukan perusak ozon, ada penggunaan material bekas, material ramah lingkungan, material dengan proses produksi ramah lingkungan, kayu bersertifikat, material prapabrikasi, material lokal, dan jejak karbon. Untuk total poin yang didapat dari desain rumah kami adalah 9. Untuk implementasi dari material research and cycle yang dari desain yang kami buat, yaitu menggunakan sistem non-AC atau bebas dari CFC, kemudian menggunakan beton precast, lalu menggunakan material dan furnitur dari bahan ramah lingkungan, dan menggunakan material lokal asli Indonesia. Untuk penilaian Greenship Homes yang selanjutnya ada Indoor Health and Comfort atau IHC. Untuk prasyaratnya sendiri itu memiliki luas ventilasi 10% luas lantai, 50% dari jumlah ruangan reguler didesain dengan ventilasi silang, kemudian tingkat kebisingan di ruang tidur dan ruang keluarga tidak lebih dari atau sesuai dengan SNI yang berlaku, dan itu sudah memenuhi. Untuk kategori dari IHC sendiri itu ada 6 kategori, yaitu sirkulasi udara bersih, pencahayaan alami, kenyamanan visual, minimalisasi sumber polutan, tingkat kebisingan, dan kenyamanan spasial. Untuk total poin yang didapat ada 9. Untuk implementasi dari Indoor Health and Comfort, dari desain yang telah dibuat adalah pencahayaan alami, sirkulasi udara, dan ventilasi itu memadai. Kemudian cahaya alami dapat memerangi minimal 50% luas ruangan. Lalu luas rumah itu kan 90 meter persegi dengan 6 penghuni, sehingga luas per orangnya itu 15 meter persegi. Memenuhi kebutuhan luas ruangan pada bangunan yaitu minimal 9 meter persegi. Selanjutnya ada besaran biaya listrik dan air yang dikeluarkan per bulan dari rumah ini. Yang pertama, konsumsi air. Untuk kegunaan air dari jumlah keluarga 6, serta dengan tarif per meter kubiknya itu 8.800, mengeluarkan biaya per harinya itu 3.400 dan per bulannya itu 102.000. Selanjutnya untuk konsumsi listrik yang dimana ini adalah lampu. Untuk rumah ini sendiri mengeluarkan biaya per harinya itu 3.655. Kemudian untuk per bulannya itu mengeluarkan biaya sebesar Rp109.675. Untuk selanjutnya ada konsumsi listrik dari alat elektronik yang digunakan pada rumah ini. Untuk konsumsi listrik alat elektronik mengeluarkan biaya per harinya itu Rp12.146, kemudian untuk per bulannya itu sebesar Rp364.400. Selanjutnya
ada inovasi untuk menekan penggunaan konsumsi listrik per hari yang dimana totalnya itu 12,8 kWh per hari karena menggunakan panel surya. Sebagai inovasi dapat menekan sebanyak 5 kWh per hari dan dapat mengurangi sebesar 54% dari total konsumsi listrik tersebut. Untuk selanjutnya ada rencana anggaran biaya atau RAB dan kurva S dari pembangunan rumah yang telah kelompok kami desain. Untuk total biaya pembangunan itu sebesar Rp337.988.900 dan dengan total pengerjaan selama 10 minggu. Berikut merupakan gambar teknik dari desain rancangan yang kelompok 14 buat. Baik, sekian progres dari kelompok 14. Sampai jumpa pada final tugas teknik green building untuk pemaparan minggu depan.